Ivar Jenner yang banyak dipuji bahkan dari kubu atau staf kepelatihan. Fauzini juga Diawara, pelatih dari Mali, juga memberikan acungan jempol ya terhadap penampilan dari Ivar Jenner dalam 2 pertandingan. Ya, pertandingan pertama ketika kita kalah dengan 0-3 dan sampai pada pertandingan semalam kita bisa bermain 2-2, dan memang ini pertandingan yang jauh lebih bagus, berbeda sekali dengan penampilan performa di laga pertama dibandingkan dengan laga kedua. Dan Ivar tetap menjadi ikon yang luar biasa di lini tengah, penggerak motor serangan di lini tengah, dan kita sudah bisa mendapatkan pemain yang memang kita butuhkan. Kalau tidak ada Ivar Jenner, saya pikir sulit, seakan-akan dialah yang menggendong timnas U22 ini ya. Di pertandingan pertama, pertandingan kedua luar biasa. Kontribusinya dia sangat jelas, bagaimana visi bermain yang sangat bagus, dan saya pikir penunjukan Ivar sebagai leader, sebagai pemimpin di lapangan itu sangat tepat yang diberikan oleh Coach Is terhadap pemain dari Jong Utrecht ini, dan dia mengembangkan tugasnya, kepercayaan yang diberikan terhadap dirinya itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Saya pikir wajar karena dia memang sangat berpengalaman ya, bermain di level tim senior itu sangat bagus ya, untuk selalu bisa diandalkan, baik ketika di era STY ya sampai kemudian berpindah ke PK, dan dia kita tahu bersama menjadi andalan di saat kita meraih posisi keempat masuk semifinal di U23 ya pada tahun sebelumnya, dan kita hampir ke Olimpiade kalau dari Gini dalam pertarungan di Paris. Ivar adalah memang pemain yang sangat baik, ngotot ya, bisa bermain box to box ya, perebut bola yang sangat baik, passing juga yang sangat terukur, dan itu diakui bukan saja oleh pelatih Mali tetapi juga seluruh pemain Mali itu melihat bahwa Ivar adalah pemain yang oke, yang sangat baik ya, memimpin timnas U22. Dia memang sudah lengkap lah kalau bisa pengalaman dia yang itu dia bawa ke timnas U22, dan dia memberikan suatu gambaran permainan yang sangat baik yang menjadi contoh untuk bisa mengikuti apa yang dia lakukan, dan adalah kebanggaan bagi Ivar. Ketika selesai bermain dengan 2-2 ya, dia mengatakan bahwa dia bangga, dia puas dengan penampilan timnas dibandingkan mungkin pertandingan pertama, karena dipikir ini tim yang punya kualitas bagus dan bisa berharap banyak ketika kita menuju ke SEA Games di Thailand ya. Dan Ivar sangat yakin dengan kualitas yang ada di timnas U22 saat ini, dan jika bermain seperti kemarin melawan Mali, itu prospek kita untuk bisa mempertahankan medali emas di cabang olahraga sepak bola yang di pertandingan di SEA Games nanti itu sangat besar ya, karena kita tahu bersama kita berada di grup C bersama dengan Filipina, Myanmar, dan Singapura, dan ya, satu-satunya yang berada dengan 4 tim dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam yang masing-masing dihuni oleh 3 tim. Dan mungkin Ivar mengatakan bahwa dia tidak merasa bahwa tim ini tidak bisa ke final. Dia punya feeling bahwa tim ini akan bagus perjalanan menuju ke SEA Games, dan semua pemain bermain dengan sangat baik. Taktik yang dilakukan oleh pelatih juga ini berjalan dengan sangat bagus, dan apalagi ketika kita ada di SEA Games nantinya, kemudian Marcelino Ferdinand yang saat sekarang ada di AS Trenčín itu dapat bergabung di akhir November, maka kita akan tambah lebih kuat ya, karena sudah ada pembicaraan, pendekatan yang dilakukan oleh PSSI ya, baik oleh Federasi, Coach Is, dan juga dengan manajer Pak Sumarji, yang mengatakan bahwa sudah dipastikan ya bahwa Marcelino akan memperkuat timnas U22 kita. Maka ini bagus, ditambah dengan penampilan dari Ivar Jenner ya, untuk tim kita, dan tentunya pemain-pemain tengah lainnya pasti akan mengikuti ya cara contoh yang diberikan oleh Ivar sepanjang 2 pertandingan yang sudah terlihat ya, karena kita punya pemain-pemain tengah yang juga oke ya. Memang kemarin ya kalau bisa dilihat bagaimana Pak Pahan bisa mendampingi Ivar, karena kita masih punya juga Tony Firmansyah ya, masih punya juga Arkan Fikri, ada Ananda Raihan yang bisa dimainkan, ada Robi Darwis juga di tengah, banyak lah. Kalau kemarin kan itu ada dengan 3-4-3-nya Coach Is yang menampilkan dengan Donitri bergeser agak ke kiri, kemudian di kanan ada Raka, dan Pak Pahan bersama dengan Ivar yang bermain di tengah.
Dan sesudah pertandingan melawan Mali, Ivar mengatakan bahwa dia akan kembali. Mungkin hari ini dia akan kembali karena pihak klub Jong Utrecht meminta dia untuk balik ya. Tapi mereka juga bisa mengirim dia lagi di akhir November untuk bergabung dengan timnas U22 kita. Jadi akan langsung ke Thailand. Betul. Jadi sekarang dia minta dan sudah minta izin ke manajemen, ke Pak Manajer, juga pelatih untuk dia bisa kembali karena memang dibutuhkan tenaga Ivar di klubnya. Tapi Ivar sudah berjanji dia akan siap untuk balik memperkuat timnas U22 di SEA Games, dan saya sudah konfirmasi kemarin dengan manajer, dengan Pak Marji untuk mengatakan hal ini. Pak Marji bilang ya benar, Ivar akan kembali ya untuk ke klubnya, tetapi dia kemudian bersiap untuk memperkuat di SEA Games nantinya. Bukan cuma Ivar teman-teman ya, karena Dion Mars juga rencana mungkin akan balik bersama dengan Mauro Silva. Dan Mauro Silva kita tahu bersama juga kemarin sudah pecah telur. Dia pertama kali bisa mencetak gol dengan timnas kita. Ya walaupun ini di level 22. Ya, karena kita tahu dia sudah tampil debut dia di timnas senior ketika di FIFA Matchday melawan Cina Taipei atau Taiwan dan Lebanon. Tapi sekarang dia dipanggil untuk memperkuat timnas U22 ke SEA Games, dan placing dia kemarin mendapatkan umpan dari Hoki Caraka itu sangat baik sekali ya ke gawang Mali, dan itu menjadi gol pertama debut dia yang tentunya disambut dengan luar biasa oleh Mauro Silva. Nah, dia juga akan bersama dengan Ivar akan balik, dan saya sudah tanya juga ke Pak Marji, ya oke, mereka akan sama-sama, tapi kemudian akan tiba bergabung di Bangkok dengan saya, Bung Ropan.